Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman punggawa, ketemu lagi nih di podcast Big M Lingkar Seroja. Oh iya, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oke, maka sebelumnya perkenalkan, namaku Putri Retno Palupi. Dan pada sesi podcast kali ini kita akan membahas mengenai tema wujudkan hidup damai tanpa kekerasan seksual. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa saat ini Indonesia dilabeli darurat kekerasan seksual? Kenapa ya bisa sampai seperti itu? Ada beberapa informasi yang menyebutkan bahwa hal itu disebabkan karena semakin sempitnya ruang aman terutama bagi perempuan. Seperti dilansir dari berita CNN Indonesia bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 8.800 kasus kekerasan seksual terjadi dari Januari sampai November 2021. Sementara itu, Komnas Perempuan juga mencatat loh, ada sekitar 4.500 aduan terkait kekerasan seksual yang masuk pada periode Januari hingga Oktober 2021. Kasus dugaan kekerasan dan pelecehan seksual yang marak terjadi sepanjang tahun 2021 tersebut terjadi di berbagai tempat yang ternyata selama ini dianggap aman, seperti sekolah, perguruan tinggi, hingga pesantren. Korbannya pun cukup beragam, mulai dari santri, mahasiswa, pegawai di lembaga negara, istri tahanan, sampai difabel. Kira-kira kenapa ya kekerasan seksual itu dapat terjadi? Nah, dari berbagai informasi menyebutkan bahwa kekerasan seksual itu terjadi ketika adanya paksaan tanpa persetujuan kedua belah pihak atau consent dan ketimpangan relasi kuasa dan gender. Hal inilah yang kemudian akan memposisikan korban menjadi pihak yang tidak berdaya dan takut untuk melakukan perlawanan. Selain itu, korban kekerasan seksual juga rentan mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, dan kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Secara fisik, korban akan mengalami keluhan rasa sakit dan memiliki kemungkinan mengidap penyakit seksual menular. Sedangkan secara psikis, umumnya mereka akan mengalami post-traumatic stress disorder atau PTSD dan kecemasan berlebih yang akan menggiring kepada keinginan untuk menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri. Dan yang terakhir, secara sosial, korban jelas akan menerima stigma buruk dari masyarakat yang akan menyebabkan mereka menarik diri dari lingkungan sosial, sulit membangun relasi dengan lawan jenis, dan rasa tidak aman saat berada di tempat ramai. Tentu darurat kekerasan seksual yang sedang terjadi saat ini tidak bisa hanya dimaknai dengan semakin tinggi dan ekstrimnya angka kasus kekerasan seksual, tetapi justru kegagalan dalam penanganan kasus yang terjadi. Selain itu, sebagian masyarakat kita yang masih terbelenggu dengan nilai-nilai patriarki kerap melakukan manipulasi sosial seperti menyuruh korban menikah dengan pelaku sebagai solusi dari kekerasan seksual. Dan kurangnya pengetahuan tentang isu kekerasan seksual juga membuat masyarakat sering menormalisasikan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi. Kemudian berbicara mengenai hal itu, yang sebenarnya paling dibutuhkan korban adalah perlindungan, baik secara moral maupun hukum. Dan RUU TPKS adalah salah satu instrumen hukum yang akan menjadi payung pelindung korban untuk mendapatkan keadilan. Dan secara moral, mungkin masyarakat berperan sebagai passive community karena tidak terlibat langsung dengan kejadian. Namun hal ini tidak berarti bahwa kontribusi masyarakat berakhir begitu saja. Masyarakat harus menjelma menjadi support community yang siap memberikan pendampingan dan ruang aman bagi korban. Kita juga tidak bisa hanya diam dan tutup mata atas apa yang terjadi di sekitar kita. Selain itu, pengetahuan mengenai pendidikan seks harus diketahui anak sejak dini. Bahkan sejak dia mulai bertanya, dari mana dia bisa lahir ke dunia ini, dan lain sebagainya. Solusi untuk orang dewasa seperti mahasiswa, mungkin dengan memperbanyak diskusi atau kegiatan-kegiatan positif yang menyentuh isu-isu hak asasi manusia, relasi kuasa, perspektif disabilitas, dan anti kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual, serta menerapkan relasi yang sehat dengan dosen dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar kampus.
Oke teman-teman, mungkin cukup itu aja yang bisa aku sampaikan. Tentu kita tahu bahwa kasus kekerasan seksual ini mungkin tidak bisa hilang begitu saja. Namun tentu kita harus tahu bahwa semuanya berawal dari kesadaran diri kita masing-masing. Kita harus tahu, kita harus sadar bahwa dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual ini cukup banyak. Maka dari itu aku mau ngajak teman-teman punggawa nih untuk membangun diri yang positif, kualitas diri yang baik, serta membangun pergaulan yang sehat agar dapat meminimalisir kemungkinan adanya kekerasan seksual, serta dapat mewujudkan hidup damai tanpa kekerasan seksual seperti tema yang kita bahas pada sesi podcast kali ini. Oke, cukup sekian dan sampai jumpa di podcast Pick M Lingkar Seroja yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.